Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar kali ini, kita dari tim Backup Indonesia, bersama Performa Mahardika Indonesia, PT Performa Mahardika Indonesia, akan memberikan beberapa. Untuk sini kita akan menunggu ya sebentar. Kita akan menunggu session sambil menunggu session selanjutnya. Kita akan memperlihatkan video dari kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menunggu. Ya, perkenalkan saya dari tim Backup Indonesia, nama saya Rahman Utomo. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Oke, perkenalkan nama saya Rahman Utomo, saya sales Backup untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kami bekerja sama dengan PT Performa Mahardika Indonesia, salah satu partner kami yang berada di Jawa Tengah. Hari ini kita akan adakan session untuk beberapa session pengenalan backup dan pengenalan perusahaan Performa sendiri. Ya, sebelumnya kita ada panduan ya di webinar ini. Pada layar PC Anda sekalian itu ada tampilan layar menu speaker. Menu speaker dicoret, itu berarti auto mute selama webinar ini. Lalu jika ada gangguan, Anda juga bisa klik tanda lambang tangan ini. Kalau ada question,
pada layar laptop Anda atau layar handphone Anda, bisa Anda klik tanda tanya di samping kanan. Lalu ada menu file add-on. Ini berguna untuk kita akan memberikan sharing dari guideline dari sesi ini ya. Anda bisa klik dengan tanda kertas ya. Oke, di handphone sama, tampilannya sama, hampir mirip. Lalu kita nanti ada polling system ya. Anda bisa akan memberikan pertanyaan ya. Kita Backup Indonesia bisa dikunjungi dan bisa www.backup.co.id. Kita juga ada sosial media di Facebook, Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Semua kegiatan kita semua ada di sana. Sudah bisa lihat ya di Facebook kita ada backup. Juga bisa scan barcode di layar ini. Kita hari ini adalah backup solution and benefit. Pertama akan disampaikan oleh PT Performa. Kita akan memberikan introduction sebagai CEO dari PT Performa Mardika. Lalu juga ada country manager Backup Indonesia dengan Bapak William Tanuwijaya selaku country manager Indonesia, Backup Indonesia. Lalu ada IoT Solution plus demo akan dibawakan oleh Bapak Evan Audrian sebagai application engineer Backup Indonesia. Dan nanti kita akan ada Q&A ya, tanya jawab ya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilakan. Halo semuanya. Sudah dengar jelas ya? Karena di tempat saya nggak terlalu jelas tadi yang di awal. Semoga teman-teman semua jelas. Oke, perkenalkan nama saya Valentino Sigit dari PT Performa Mahardika Indonesia sebagai partner dari Backup Indonesia. Terima kasih atas waktunya untuk join di webinar kali ini. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan profil perusahaan PT Performa Mahardika Indonesia. Oke, sebelum saya melanjutkan, ini ada poll question, mohon diisi dulu, ya. Ya, mohon di launch. Oke, saya lihat sudah teman-teman ada berapa yang sudah mengisi. Baru 74% mengisi poll. Ya, oke, saya tunggu beberapa detik lagi. Oke, saya rasa sudah bentar. Yap, oke. Oke, jadi kalau saya lihat dari hasil pollingnya, untuk yang pertanyaan pertama ini mengetahui Backup, oke. Sedikit yang mengetahui PT Performa Mahardika, Backup pun 14%. Paling banyak adalah belum mengetahui keduanya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi pertanyaan selanjutnya adalah yang paling sering dipakai atau yang paling merek PLC yang paling sering rekan-rekan pakai, paling familiar. Oke, Omron masih memimpin. Oke, 66%. Oke, paling banyak Omron. Yang kedua Backup.
Oke, ini berarti rekan-rekan semua paling banyak adalah Om Ron ya yang pernah familiar. Jadi Beckhoff agak berbeda nanti, ini Simon juga lumayan banyak ya, hampir sama kayak Beckhoff. Oke, baik, saya lanjut saja untuk presentasinya. Jadi PT Performa Mahardika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomasi ya, industri yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Udah berdiri sejak 2016. Ya, lebih sering kalau customer kami kebanyakan sampai saat ini kebanyakan adalah industri rokok. Cuman kita juga mempunyai beberapa customer yang di luar industri tersebut misalnya industri farmasi atau maupun minuman dan sebagainya. Jadi kami adalah automation specialist bergerak di bidang otomasi. Kemudian kami juga merupakan supplier otomasi, misal part-part yang berkaitan dengan otomasi, sensor, inverter, dan sebagainya. Tentunya produk utama kami sebagai automation specialist dan automation supplier adalah dari Beckhoff. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk yang Beckhoff tidak keluarkan, semisal seperti sensor dan sebagainya juga bisa menanyakan kepada kami. Kemudian kami juga merupakan OEM, Original Equipment Manufacturer, untuk beberapa device, karena dalam kasus khusus, device-device standar yang ada di pasar terkadang belum bisa memenuhi keinginan user. Jadi kita harus membuat secara custom, ya baik berupa device kecil maupun mungkin mesin. Oke, sebagai automation specialist pasti ya, supplier tadi sudah disebutkan, terus kemudian ada consultation service, semisal ingin berkonsultasi masalah otomasi atau pengen mencari solusi, ya jadi misal ada di plan, pengen membuat kontrol atau problem atau seperti apa, mencari solusi, itu bisa berkonsultasi dengan kami via online ya. Kalau semisal harus on-site juga bisa, tapi nanti bisa dikomunikasikan terlebih lanjut. Kemudian ada training service. Pasti untuk training service kita training utama kita adalah seluk-beluk tentang Beckhoff ya, baik PLC, motion dan sebagainya seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk PLC merek-merek lain yang diinginkan jika diperlukan. Kemudian ada troubleshooting service, jadi kalau ketika teman-teman atau rekan-rekan terdapat problem di mesin mengenai yang berkaitan dengan otomasi, misal PLC-nya error atau ngehang atau seperti apa, bisa menghubungi kami, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Kemudian ini yang paling ramai untuk job kami adalah retrofitting service. Jadi kebanyakan kalau mesin-mesin zaman dulu itu kalau sudah berumur rata-rata kan menggunakan kontrol sistem tipe lama. Terkadang ada yang menggunakan masih relay, timer konvensional. Kemudian ada yang bahkan masih memakai kayak card ya, card yang isinya IC ya, logic seperti itu. Itu troubleshooting-nya ya lumayan ya, kalau misal seperti itu. Jadi ada beberapa customer kami yang pengen mengubah itu semua, karena kalau beli mesin mungkin kan menjadi sangat mahal. Jadi mereka memilih untuk retrofit kontrolnya saja. Jadi mengubah menjadi PLC, sistem PLC. Seperti itu. Kemudian ada mesin building service, sebagai OEM kita juga bisa melayani jika ada kebutuhan mesin dengan tujuan tertentu. Tinggal nanti didiskusikan fungsinya, nanti kami akan propose solusi, kemudian berdiskusi enaknya seperti apa, solusinya seperti apa, nanti bisa kita kerjakan. Oke, ini sedikit mengenai video saja, biar nggak terlalu bosan.
Ini jadi kayak seperti jika customer mempunyai problem tapi tidak ada partnya, kemudian pesan ke kita, ke Performa Mardika, tapi tidak bisa gantinya. Terkadang kan part juga nggak plug and play ya. Harus ada setting tertentu, misal ganti inverter atau seperti apa kan harus ada parameter yang disesuaikan, atau mungkin ganti CPU PLC seperti itu kan nggak bisa plug and play ya. Oke, kita lihat. Keluarga. Oke, terima kasih. Untuk tim kami ada beberapa tim, jadi ada tim office yang bisa teman-teman lihat di layar monitor. Itu tim office, ada saya yang paling kiri, kemudian dan beserta tim yang lain. Kemudian terdapat tim teknisi juga, untuk tim R&D juga, ya. Bisa teman-teman lihat kita kerja bareng. Kemudian kebetulan foto ini diambil setelah terjadi pandemi, jadi kita semua pakai masker, kecuali yang sebelah kiri. Kemudian untuk proyek-proyek yang telah kita lakukan, di sini ada beberapa yang saya ambil foto, misalnya proyek yang pertama ini ada semacam tambahan kontrol sistem ya, tidak begitu rumit, cuman I/O-nya lumayan banyak menggunakan produk Begoff. Kemudian retrofitting ini dipasang di sini, ini di sebuah pabrik rokok ya. Kemudian yang ini juga sama, yang terakhir. Oke, ini tim kami, teknisi kami sedang menginstal proyek tersebut. Untuk safety kami juga pasti selalu memperhatikan memakai safety shoes, kacamata dan sebagainya, bahkan earplug. Sama dengan ini. Ini nanti untuk slide ini bisa teman-teman download juga ya di handout jika pengen lihat lebih mengenai foto-foto ini. Kemudian untuk R&D ini misalnya seperti safety switch ya, berwarna merah ini, kemudian ada safety switch lagi. Ini ada photocell untuk tujuan tertentu. Kemudian ini kebetulan vision system ya, custom. Nah, ini contoh untuk proyek di ini di salah satu pabrik farmasi. Ya, seperti ini untuk SMI menggunakan data record, trending dan sebagainya tersimpan menjadi bentuk TXT. Ya, SMI kita menggunakan Begoff pastinya. Nah, ini untuk vision system seperti ini. Ya, ini workshop kita, gambaran workshop kita seperti ini. Oke, untuk website kita di performardika.com, ini juga ada barcode, nanti bisa di-scan di dokumen, di handout yang sudah di-download. Atau follow di sosial media, ada Instagram, Twitter, Facebook, atau YouTube. YouTube isinya masih sedikit mengenai perkenalan TwinCAT 2.
Kemudian kita juga pajang barang kita, beberapa produk ya, barang yang dijual di Tokopedia dan Bukalapak. Atau jika tidak menggunakan itu semua, bisa langsung kontak kita ya di nomor ini, atau email, atau langsung telepon. Ya, kami terbuka untuk itu. Oke, pertanyaannya kenapa kok dari tadi kan saya menyebutkan selalu memakai back off. Itu beralasan kenapa kok saya juga lebih prefer ke back off daripada yang lain. Yang pertama, back off itu adalah soft PLC. Apa itu soft PLC? Nanti slide setelah ini akan saya jelaskan menggunakan gambar jadi lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah kenapa kok memakai back off? Karena cukup dengan menggunakan satu PC saja, satu merek, satu software yang integrated jadi satu, itu kita bisa memprogram PLC, HMI, motion control, safety, ya dalam satu program yang tidak perlu berbeda-beda. Kita tidak perlu kita menggunakan beda-beda merek dan sebagainya, programnya lebih dari satu. Buka ini, tutup ini, buka itu ya. Tidak efisien menurut saya. Kemudian various performance level of control system type. Jadi di back off itu juga tidak menawarkan cuma satu kelas saja sepanjang yang saya tahu. Nanti pasti tim dari back off akan mungkin lebih menjelaskan lebih detail mengenai ini. Tapi misalnya nih, seperti kalau tadi kan tak lihat yang paling banyak kan Omron sih. Cuman yang paling mendekati Siemens, karena Siemens ada berbagai level. Kalau Omron dari kami tidak begitu sering menggunakannya, lebih banyak back off atau Siemens. Siemens misalnya kalau teman-teman tahu itu kan ada Siemens logo ya yang performanya paling rendah atau untuk aplikasi-aplikasi yang simple dengan I/O yang sedikit. Terus kemudian ada di atasnya ada Siemens S7 200 kalau sekarang menjadi S7 1200. Kemudian naik lagi ada S7 300, S7 400 atau S7 1500 tergantung kebutuhan. Tapi untuk back off itu juga menyediakan hal yang sama jika teman-teman belum tahu. Misalnya untuk yang paling bawah itu nanti ada produk yang tidak perlu performa yang tinggi, begitu juga nanti naik. Nanti ada slide yang menjelaskan tentang itu. Kemudian yang terakhir, kenapa kok kami memilih back off ya untuk produk utama kami. Dan ketika project pasti kita akan propose menggunakan back off terlebih dahulu yang kita utamakan. Karena back off adalah penemu dari EtherCAT Fieldbus Protocol ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Fieldbus Protocol, ya saya kurang tahu ya di sini tahu atau enggak. Biasanya kalau semisal teman-teman di mesin itu kan pakai remote I/O. Nah, remote I/O itu kan komunikasi dengan CPU-nya, itu pasti kan menggunakan Fieldbus Protocol. Fieldbus Protocol misalnya kayak Profibus, Modbus dan lain sebagainya. Nah, ini kalau untuk yang paling baru dan menurut saya paling canggih untuk saat ini sering digunakan di speed mesin dengan speed yang sangat tinggi. Itu adalah EtherCAT yang paling baru. Kebetulan EtherCAT itu penciptanya adalah back off. Jadi kalau kita menggunakan produk back off untuk aplikasi EtherCAT yang menggunakan aplikasi EtherCAT itu sangat cocok. Ini perbedaan klasik PLC dengan soft PLC. Nah, untuk klasik PLC seperti teman-teman lihat itu biasanya kan dia berupa modular ya. Misalnya ini kayak paling gampang Siemens lah. Siemens dia menggunakan CPU modular ya. Jadi CPU-nya ya CPU PLC tersebut. Kemudian sampingnya ada modul CP atau I/O langsung seperti itu. Kemudian untuk HMI atau visualisasi biasanya dia menggunakan modul tersendiri. Ya, jadi programnya itu dieksekusi di CPU modular tersebut, terus tampilannya menggunakan layar monitor lain, ya. Jadi intinya CPU-nya itu bukan CPU untuk PC biasa, melainkan CPU khusus yang dibuat untuk eksekusi
PLC tersebut, dikhususkan untuk itu, dedicated, tidak bisa menjalankan program lain. Oke, kemudian ini misalnya field bus protokol tadi seperti contohnya seperti ini. Ini remote I/O misalnya menggunakan Profibus atau apapun itu, kemudian level paling bawah ada sensor ataupun aktuator. Perbedaannya apa dengan soft PLC? Seperti teman-teman lihat, soft PLC dia menggunakan Windows ya. Windows sebagai eksekutor program atau eksekutor logik yang ada di eksekutor logik yang telah kita buat. Jadi TwinCAT merupakan soft PLC yang mana runtime-nya itu runtime adalah program untuk mengeksekusi logik tersebut. Ya. Jadi logiknya kebetulan untuk TwinCAT itu logiknya dieksekusi di sebuah PC atau di sebuah komputer. Jadi CPU-nya sendiri adalah sebenarnya sebuah PC. Berbeda dengan PLC modular, CPU-nya menggunakan CPU yang sudah emang dia harus menggunakan CPU itu, bukan CPU yang running Windows. Untuk TwinCAT dia running Windows, TwinCAT, Total Windows Control for Automation ya singkatannya. Ya, jadi semuanya running under Windows. Nah, terus kelebihannya apa kalau running under Windows kalau menurut saya pribadi? Ketika kita running under Windows, itu segala aplikasi-aplikasi apalagi yang berkaitan dengan IT otomatis bisa dieksekusi sekaligus di PC tersebut. Ya, misalnya untuk HMI kita nggak perlu beli CPU lain atau beli PC lain untuk hanya menampilkan HMI tersebut. Padahal sebenarnya kalau di TwinCAT itu kan dia menggunakan PC yang sudah dedicated dari backoff yang juga running Windows. Windows untuk yang terbaru adalah Windows 10, yang mana kita juga bisa menginstal berbagai software tambahan di Windows 10 tersebut. Jadi laptop atau PC tersebut untuk menghubungkan ke remote I/O bisa menggunakan langsung field bus seperti ini ya. Ya, jadi intinya program dieksekusi di PC. Kemudian untuk I/O-nya itu menggunakan field bus, bisa Ethercat, bisa apapun, yang mana menggunakan remote I/O, ya seperti itu. Jadi tidak perlu CPU tambahan lagi. Jadi si komputer itu ya CPU-nya itu sendiri gitu. Ya bahkan kita kalau cuma sekedar trial bisa menggunakan laptop kita sebagai CPU, kemudian kita sambung ya, pastinya menggunakan card yang kompatibel, misalnya kita pakai Ethernet atau Ethercat, seperti itu, card komputer kita nanti memakai kabel RJ45 industrial masuk ke coupler backoff sebagai I/O. Itu bisa. Jadi yang eksekusi program adalah PC kita. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau agak-agak kurang jelas, nanti pasti lama-lama juga akan terbiasa. Kemudian di backoff setahu saya ada TwinCAT 2 sama TwinCAT 3. Yang mana TwinCAT 2 itu tadi saya sempat membahas mengenai runtime. Ya, kelebihannya lagi ya. Satu PC itu bisa running 4 runtime untuk TwinCAT 2. Untuk TwinCAT 3 lebih. Untuk TwinCAT 2 4 runtime yang mana satu runtime itu mewakili satu PLC modular biasa. Ya, setara dengan itu. Ya. Jadi satu PC bisa menjalankan 4 program yang berbeda, yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kasarannya satu PC bisa menjalankan 4 mesin. Seperti itu tergantung performance PC yang kita pilih. Itulah kenapa tadi saya pernah bilang tergantung performanya, yang paling bawah naik sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kelebihannya untuk backoff dia bisa running 4 runtime yang berbeda. Walaupun konfigurasinya nanti tetap satu doang. Oke. Kemudian untuk TwinCAT 3 lebih detail lagi, bahkan kalau kita menggunakan prosesor yang lebih dari satu, ya kita bisa mengatur prosesor-prosesor tersebut. Misalnya prosesor ini saya dedikasikan hanya untuk runtime 1, prosesor ini hanya untuk HMI, dan seterusnya. Itu ada settingannya di TwinCAT 3.
Nah, kemudian ini adalah platform untuk performance-nya yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan, mulai dari yang paling kiri, ini ada ARM Cortex ya. Sebenarnya masih ada yang paling kiri lagi, tapi kebetulan di sini tidak ditampilkan, yaitu kelas yang paling bawah, yang mungkin bisa saya katakan setara dengan kelasnya Siemens Logo, atau kalau Schneider apa ya, Zelio atau Twido, semacam itu adalah Beckhoff memakai coupler ya. Coupler itu bentuknya ya seperti ini, seperti yang paling kiri di bawah ini, cuman dia tipenya BC. Yang mana BC itu kebetulan juga PLC modular, jadi bukan running under Windows. Jadi Beckhoff kebetulan juga masih mengeluarkan produk itu. Cuman saya nggak tahu keberlangsungannya masih lama atau enggak. Karena untuk kedepannya sepertinya paling bawah ini ya, yaitu memakai, jadi dia pakai ARM Cortex, Windows-nya biasanya memakai Embedded 7 atau CE yang paling rendah. Kemudian jika kebutuhannya paling semakin ke kanan semakin kompleks atau membutuhkan performa yang lebih. Jadi tasnya akan lebih banyak. Di sini kita bisa melihat performa yang paling rendah adalah P10 itu maksudnya performance. P20, P30, P40 dan seterusnya. Ini juga bisa untuk referensi kita untuk membangun sistem, kita membutuhkan performance yang mana. Nanti ketika menghubungi kami, PT Performa Mardika Indonesia atau Beckhoff Indonesia, pasti akan diarahkan dan ditanya mengenai kebutuhannya itu untuk apa. Jadi nanti akan diarahkan ke performa mana yang paling cocok. Tidak over budget, tapi juga tidak over spec atau under spec. Terus yang terakhir adalah EtherCAT tadi. Kenapa kok mau pilih EtherCAT? Pasti karena performanya ya. Karena kebetulan untuk Performa Mardika Indonesia sendiri, kebanyakan customer-nya adalah di pabrik rokok, yang mana dibutuhkan speed sangat tinggi, misalnya bisa mencapai 10.000 batang per menit, itu untuk sensor dan I/O ya, terus field bus protokol yang bisa menghandle itu membutuhkan performance yang sangat luar biasa dan sudah terbukti EtherCAT mampu untuk itu. Kemudian yang kedua, topologinya itu sangat fleksibel sekali ya, tidak terbatas. Kalau untuk yang lain kan sangat terbatas, salah topologi aja bisa nggak jalan gitu. Tapi kalau untuk EtherCAT dia benar-benar lebih fleksibel. Kemudian untuk addressing pun dia juga easy banget ya, sangat mudah. Bahkan bisa auto addressing. Tidak seperti Profibus. Profibus kan kita harus set address dan sebagainya ya. Kalau EtherCAT kita nggak usah set pun dia, sepengalaman saya itu dia bisa auto addressing. Kemudian untuk cost benefit yang paling kelihatan adalah kita bandingkan dengan Profibus saja. Profibus dia menggunakan kabel khusus yang mana harganya juga lumayan tinggi. Untuk EtherCAT katakanlah kita itu tidak perlu kabel yang khusus-khusus amat, karena bisa menggunakan kabel RJ45, Cat6, ya biasanya kalau saya menggunakan yang industrial, jadi yang isinya 4 doang, tidak perlu 8, itu sudah cukup, yang mana harganya lebih murah daripada Profibus. Oke, setelah ini untuk pertanyaan, question and answer, nanti akan ada sesinya sendiri. Sekarang saya ingin launching untuk full question yang selanjutnya. Oke, sudah close. Ini ada perbedaan, ada pertanyaan Profinet dan EtherCAT, apa perbedaannya? Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh tim Beckhoff. Oke, sekian dari saya sendiri. Ini saya lihat ada yang sudah, ada yang belum untuk memahaminya. Nanti kalau yang belum bisa dibaca lagi untuk handout-nya, pasti nanti akan tahu kok. Kalau semisal belum lagi banyak video juga untuk itu, atau bisa buka channel kami, karena waktu terbatas, jadi saya
tidak akan mengulang-ulang tersebut, hal-hal tersebut, materi itu, maaf. Oke, sekian dari saya. Untuk sesi bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sigit atas introduksinya dan presentasinya. Selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya tentang introduction back-off technology and benefitnya dengan Bapak William Tanuwijaya sebagai Country Manager back-off Indonesia. Untuk Bapak William, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Kedengaran nggak suara saya? Mungkin dari moderator bisa dijawab. Kedengaran suara saya? Masuk? Kedengaran. Oke, kalau screen saya udah kelihatan juga ya? Sudah. Oke, mari kita mulai. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua sudah join di webinar kita hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin memohon maaf dulu karena saya melakukan webinar ini dari rumah saya masih working from home. Jadi saya mohon maaf kalau ada background noise yang masuk ke dalam mic saya. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya William Tanuwijaya. Saya sekarang menjabat sebagai Country Manager dari Back Off Indonesia. Tapi seperjalanan karir saya mulai dari engineer sebenarnya. Ya, jadi saya bukan orang yang dilatih secara bisnis, tapi saya dilatih secara engineer. Bahkan di dalam perjalanan karir saya pernah juga menjadi maintenance engineer, maintenance supervisor. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di pabrik, ya saya mengerti penderitaan bapak-bapak sekalian untuk maintain mesin-mesin bapak. Susah ya Pak ya. Ya, semakin banyak kerja justru semakin dipotong gajinya ya kalau orang maintenance. Ya itulah sakit-sakitnya orang-orang maintenance. Saya harap dari presentasi ini semoga ya nanti bisa diberikan pencerahan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman semua ya tentang benefit back off dan gimana caranya back off bisa membantu pabrik bapak dan aplikasi-aplikasi dan mesin-mesin bapak. Oke? Mari kita mulai. Sekarang saya ingin memperkenalkan dulu nih siapa sih back off automation ya kan. Kalau orang Indonesia kan bilang nggak kenal nggak sayang, betul toh? Nah, saya ingin memperkenalkan motivasinya back off ya dalam mendevelop produk. Ya, inilah dunia yang kita tinggali sekarang ini. Ya, 7 miliar orang di seluruh dunia. Ya. Dan angka ini berasal dari tahun 2016, 2017 ya. Dan luar biasa, sungguh luar biasa. Karena apa? Karena penduduk dunia ini luar biasa banyak. Kalau teman-teman lihat 50 tahun sebelum ini, ya di tahun 1970 penduduk dunia ini cuma 3 miliar. Ya, jadi kita udah double selama 50 tahun. Dan penduduk dunia ini tidak menyusut. Ya. Kita perkirakan sekarang ada 7,2 miliar orang di 2016. Di tahun 2030, penduduk dunia akan mencapai kurang lebih 8,3 miliar. Ya, di 2030. Tapi yang menjadi masalah bukan hanya jumlah penduduk yang meningkat, tapi juga income. Ya, ini kan yang sangat diharapkan ya. Gaji setiap tahun naik gitu kan. Ya, terus kita bisa beli barang-barang baru dan inilah menjadi satu tantangan untuk planet kita ini karena kita cuma punya satu planet. Ya kan? 8,3 miliar orang di 2030, maka kita punya challenge-challenge baru di seluruh dunia sebagai manusia ya. Mulai ada permintaan lebih banyak untuk consumer goods, energi dan resources, dan juga infrastruktur. Ya, perlu diperbaiki, perlu diperbanyak untuk melayani 8,3 miliar orang ini. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi tantangan ini ke depan? Back off berpikir, automation adalah salah satu dari kunci penyelesaian masalah ini. Ya, dengan automation kita bisa memproduksi dengan lebih efisien, ya, resource friendly and energy efficient, ya, supaya kita bisa lebih sustainable. Ya, setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, mereka layak untuk hidup layak, ya. Tidak ada orang yang dilahirkan di dunia ini dan mereka orang-orang ini cukuplah dengan hidup miskin. Tidak ada. Ya, jadi kita harus. Jadi inilah motivasi yang membuat kita mendorong kita untuk memberikan teknologi-teknologi baru. Ya, jadi jawaban kita di back off adalah kita membawa teknologi
ya ke dunia otomasi. Maka itu kita percaya dengan teknologi, kita bahkan sampai taruh new automation technology di dalam slogan kita. Ya. Dan inilah penemuan-penemuan kita karena kita suka dengan teknologi, jadi kita menemukan banyak-banyak teknologi dan dibawa ke dunia automation. Ya. Dari founding year kita dari tahun 1980 sampai sekarang di tahun 2020, kita banyak sekali penemuan-penemuan dan akhir-akhir ini makin lama makin banyak, Pak. Ya, jadi makin seru di back off. Oke. Beberapa nomor yang mungkin, beberapa angka dari sini yang mungkin saya mau jelaskan sedikit. Back off ini headquarters di kota Werl di Jerman. Ini posisinya di sini di peta Jerman. Kita punya sampai sekarang ini 4.350 karyawan di seluruh dunia dan lebih dari sepertiganya adalah engineer. Ya, jadi kita masih berfokus pada technical. Ya, dan perusahaan kita lumayan, income kita lumayan, 916 juta euro di tahun 2018 dan 903 juta euro di tahun 2019 tahun lalu. Ya, inilah perkembangan revenue kita dari tahun 80 sampai 2019. Ya, saya join back off di tahun 2013, jadi saya udah 7 tahun di back off. Dan yang menariknya adalah dari tahun 2013 ke atas, selanjutnya ini naik terus ya. Dan dari saat kita saya sudah lihat back off double ya sampai di posisi ini. Dan bahkan sebenarnya tahun lalu ini adalah tahun pertama saya melihat back off menurun. Ya, tapi untungnya cuma 1% ya turunnya. Dan tahun ini kita mungkin bisa break 1 billion euro ya. Jadi kita terus-terusan berinovasi dan customer kita suka sama inovasi-inovasi kita dan kita mulai diterima di market yang lebih besar lagi. Oke. Inilah kantor-kantor back off di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, dan di Asia, termasuk di Indonesia. Ya, kita ada kantor di Jakarta dan ada Pak Rahman yang bekerja di Surabaya. Semuanya ini bermula dari satu garasi, ya, seperti Apple, Google, dan HP. Mereka company teknologi ini semua buka markasnya pertama kali di garasi ya Pak ya. Ini juga sama di back off. Pada tahun 1980, setiap pagi Hans Beckhoff buka pintu garasi, dorong mobilnya keluar dan mulai kerja di dalam garasi. Ya, tapi sekarang alhamdulillah kita nggak kerja di garasi Pak. Ini headquarters kita sekarang di kota Werl, 5.600 meter persegi dengan 6.000 meter persegi R&D. Ya, dan kita punya banyak production facilities di sekitar headquarters kita. 3 ini sudah tidak valid karena angkanya sekarang udah double. Ini sekarang 8.000 dan ini udah hampir 13.000 karena kapasitas kita harus naik. Ya, permintaan makin banyak maka kapasitas produksi makin naik. Dan bahkan sebenarnya headquarters kita pun sudah tidak cukup. Ya, karena kita harus bertumbuh, kita harus punya banyak R&D engineer, kita harus punya banyak employee yang baru. Tempat sini sudah tidak cukup, Pak. Jadi kalau Bapak ada kesempatan nanti pergi ke Jerman, nah inilah ya kita sudah mempersiapkan satu tanah kosong di sini ya yang akan kita bangun markas back off yang lebih besar lagi ya. Dan semua ini kita achieve secara organik Pak. Ya, jadi kita tidak melakukan M&A kemana-mana, tapi kita melakukannya secara organik. Kita mencari customer ya. Customer makin lama makin accept back off, makin terima back off, makin banyak yang menggunakan back off dan kita bertumbuh sebagai company. Dari tahun 1980 sampai sekarang, kita masih dipimpin oleh Pak Hans Beckhoff. Ya, inilah beliau di tahun 2020 sebagai Managing Director sekarang. Yang menarik juga adalah tidak ada MBA di sini ya Pak ya. Ya, jadi dia adalah lulusan nuklir, fisika nuklir ya, di Berlin. Ya, tapi dia men-start Beckhoff, perusahaan Beckhoff Automation ini, dan beliau masih technical minded. Begitu Bapak mungkin suatu hari ada kesempatan bertemu dengan Pak Hans Beckhoff, maka Bapak akan mengerti ya, visi-visi dia di dunia automation dan lain sebagainya. Nah, Beckhoff ini sudah diterima secara luas di seluruh dunia, aplikasi-aplikasi kita banyak ya, di seluruh dunia juga, tapi saya tidak punya waktu untuk satu-satu. Mungkin aplikasi yang paling menarik yang saya mau bawa sekarang adalah ventilator. Ya, karena dunia ini sekarang lagi
dalam masa pandemik, Beckhoff bekerja sama dengan satu perusahaan di Cekoslovakia, di Republik Ceko sekarang ya, namanya Koroven. Mereka membuat satu open source ventilator yang desainnya itu open source. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berpikir lagi mau melakukan amal, ya bakti ke rumah sakit, mau sumbangin ventilator, tapi males beli, pengen bikin, ya mungkin bisa dilirik sedikit ya Koroven ini, karena desainnya itu open source. Jadi teman-teman bisa pergi ke websitenya atau email mereka, minta desainnya, maka teman-teman bisa rakit sendiri di Indonesia. Oke? Yang menarik adalah desain ini sudah disertify, ya, disertified sama FDA Amerika. Oke, saya harap begitu sudah jelas siapa itu Beckhoff, background kita secara singkat, dan saya ingin memberikan satu penjelasan mengenai Beckhoff advantage, benefit-benefit menggunakan Beckhoff, dan di sini saya sudah dibantu banyak oleh Pak Sigit barusan karena Pak Sigit sudah menjelaskan begitu lengkap ya dari sistem Beckhoff. Ya, jadi mungkin ada beberapa slide yang bakal saya skip atau saya bakal percepat. Ya. Sistem kontrol Beckhoff kita sebut dengan PC based control, ya, seperti yang Pak Sigit bilang. Per kontrol kita menggunakan controller yang berbasis PC, ya. Nah, kalau kita mengambil analogi, kontrol sistem itu bagaikan tubuh manusia, ya. Ada otaknya, terus ada kulit yang mengambil sensor, ya, dan kemudian di feedback semua ini ke otak, ya, dan ada motor otot-otot yang menggerakkan badan, ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Industrial PC Beckhoff itu seakan-akan adalah otak, ya, otaknya manusia, ya. Secara desain, Beckhoff sudah mulai desain, ya, secara sejarah Beckhoff sudah mulai mendesain IPC sejak dari tahun 1986. Dan yang Bapak dan Ibu lihat di dalam screen, ya, di screen ini adalah IPC pertama yang Beckhoff desain di tahun 1986. Ya, kalau fotonya kelihatan bagus, ini karena IPC ini masih jalan dan foto ini diambil belakangan ini. Ya, dari tahun 86 sampai sekarang 34 years old, ya, 34 tahun umurnya masih jalan. Tapi tenang, ini kelihatan kuno dan of course kita punya PC tidak kelihatan seperti ini lagi. PC kita terlihat seperti ini sekarang, ya, professional panel. Bisa ditambahkan tambahan di kiri, di kanan, dan juga keyboard, ya, dan juga beberapa tombol. Kelihatan profesional, kelihatan very reliable. Ya. Saking profesional dan reliable, BMW memilih Beckhoff. Ya. Baru-baru ini BMW melakukan tender, ya. Dia membuka dan dia menilai, mereka mengundang banyak IPC maker dari seluruh dunia datang dan mempropose IPC mereka, termasuk dari Beckhoff. Ya. Dan dari seluruh IPC maker di seluruh dunia, BMW memilih Beckhoff. Ya. Jadi Beckhoff ditunjuk sebagai IPC maker secara official, ya, eksklusif untuk semua pabrik BMW mulai dari tahun depan. Ya, jadi ini adalah satu prestasi, ya. Ini prestasi yang kami bangga, ya, karena dari seluruh IPC di seluruh dunia ini BMW memilih Beckhoff. Ya, jadi kalau BMW bisa memilih Beckhoff, berarti IPC kita berkualitas, Pak. Ya. Nah, kita punya banyak tipe dan banyak jenis IPC kita, dari yang besar, dari yang kecil. Ya, kalau misalnya Pak Sigit bilang satu IPC bisa mengontrol seluruh pabrik, ya ini pabrik IPC inilah. Ya, ada yang besar seperti ini, ngontrol satu pabrik nggak masalah. Tapi kebanyakan orang-orang beli yang kecil seperti ini, Pak, karena bisa ngumpet, ya, di dalam panel-panel kontrol. Ya, dibuka di dalam, ada space sedikit, spasi sedikit, masukkanlah IPC Beckhoff di sana. Ya, ngomong-ngomong mengenai kontrol panel, di dalam kontrol panel banyak juga DIN rail, ya, DIN rail di dalam kontrol panel. Beckhoff mengeluarkan serial embedded PC, ya, yang bentuknya seperti PLC, bisa digantung, bisa masuk ke dalam DIN rail, dan keuntungannya adalah kita bisa langsung masukkan I/O ke sampingnya, di sampingnya. Ya, dan ini yang orang-orang bilang, oh ini PLC-nya Beckhoff. Sebenarnya ini bukan PLC Beckhoff, ini embedded PC-nya kita. Ya, tapi ya oke lah, PLC Beckhoff. Oke. Nah, secara performance, seperti yang disinggung oleh Pak Sigit tadi, kita punya banyak, ya, tipe-tipenya. Dari yang kecil, yang paling kecil yang kita punya ini 400 MHz, ya, sampai 2,2 GHz, 12 core. Ya, satu CPU isi 12 core, 2,2 GHz. Ya, jadi
12 core. Jadi Bapak bisa mikir ya kalau satu CPU ini, satu CX ini bisa mengontrol 12 mesin, nggak masalah. Ya, inilah kelebihan-kelebihan dari backoff ya. Dan CX ini, model embedded PC ini dijamin long term availability. Ya. Minimum lifetime 10 tahun. Minimum availability 10 tahun. Ya, jadi ada model-model kita seperti CX 1020, 1030 ini yang masih running Intel Pentium M, ini udah hampir 15 tahun umurnya dan masih available sekarang, masih bisa dibeli sekarang. Ya, jadi inilah yang kita jaga dengan CX, model-model CX kita, supaya customer, end user semuanya masih bisa dapat spare part, masih bisa beli produk kita walaupun sudah lama launchingnya. Ya. Oke, nah mari kita melihat ke komponen selanjutnya. Kita sebut komponen ini TwinCat 3 Automation Software. Ya, jadi seakan-akan kalau IPC tadi adalah otak, TwinCat ini adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, kemampuan ya dari yang dimasukkan ke dalam otak itu. Ya. TwinCat yang sekarang kita promosikan biasanya TwinCat 3 ya. Kita sudah tinggalkan TwinCat 2 walaupun masih available, tapi TwinCat 3 mempunyai kapabilitas yang lebih banyak. Ya, benefit yang lebih banyak lagi. Ya, dan di dalam TwinCat kita punya PLC, kita punya I/O, kita punya safety, kita punya HMI, kita punya motion, kita punya robotics, kita punya CNC. Mungkin Bapak bertanya, ini kelihatannya kayak hardware ya. Nah, inilah kunci dari kesuksesan kita. Kalau saya boleh ambil satu analogi lagi, Pak. Ya, ini adalah seperti smartphone. Saya harap teman-teman semua di dalam meeting ini semua menggunakan smartphone ya. Di sini saya menunjukkan iPhone. Ya, Bapak bisa lihat ya, dulu satu-satu icon ini adalah satu hardware dulunya ya. Kalau misalkan Maps ini adalah ya kayak GPS dulu ya. Terus digital kamera dulu mungkin pakai Kodak ya, pakai film. Terus sudah itu pindah ke digital kamera yang kecil-kecil. Nah, sekarang udah hampir nggak ada orang yang bawa digital kamera lagi. Karena apa? Karena semua udah masuk ke dalam smartphone. Betul kan? Ya, dan ada alarm clock ya. Dulu saya masih punya alarm clock yang kukuruyuk ya. Begitu dipencet dia bilang selamat pagi. Nah, sekarang saya udah nggak punya lagi. Gitu deh. Semuanya sudah masuk ke dalam smartphone. Ya, kunci dari kesuksesan smartphone ini adalah sebenarnya softwareisasi. Ya, dari hardware pada umumnya pindah jadi software dan dia running di dalam satu platform, dalam satu yaitu smartphone. Ya, begitu juga dengan backoff. Kita melihat ya di dalam mesin-mesin pada umumnya ada apa aja sih? PLC, HMI, motion, ya, communication gateway mungkin, vision controller, robotic controller. Dengan menggunakan softwareisasi dan menggunakan konsepnya backoff, kita ubah semuanya ini menjadi software modul. Kita ambil satu IPC dan kita jalankan semuanya di dalam satu IPC. Ya, jadi di dalam satu PC based control ini Bapak bisa mempunyai banyak kapabilitas di dalamnya. PLC, motion, HMI, vision, connectivity, kinematics sekarang. Ya, kenapa ini bagus? Ya, karena kita dunia kontrol kan tidak berhenti di sini saja, Pak. Ya, teknologi terus berubah dan mungkin teman-teman ada yang udah mulai dengar istilah-istilah industri 4.0 ya. Ya, jadi industri 3.0 ini komputer di mana orang menggunakan komputer untuk produksi dan konektivitas ya, dari satu komputer ngomong ke komputer lain. Ini kita sebut dengan industri 3.0. Industri 4.0 kita harus melakukan yang lebih. Ya, harus bisa melihat, harus bisa mengerti, harus bisa mempersiapkan diri dan harus bisa memperbaiki diri. Loh, saya bukan ngomong mengenai manusianya doang ya, Pak ya. Ini maksudnya untuk mesin. Ya, jadi mesin yang makin lama makin smart. Ya. Inilah industri 4.0 dan inilah yang di depan kita. Kalau Bapak masih menggunakan hardware, mau berapa banyak lagi hardware yang masuk ke dalam kontrol panel Bapak? Ya, susah. Dan maintain-nya itu susah. Ya, mau beli spare part, aduh setengah mati ya. Saya dulu kerja di pabrik kertas juga setengah mati mau beli spare part-nya, harus kulik-kulik sendiri, harus benerin sendiri kadang-kadang ya. Nah, inilah challenge yang ke depan dan jawabannya di backoff adalah kita tinggal tambahkan software modul. Ya, jadi TwinCat Analytics, TwinCat Speech, TwinCat Machine Learning semuanya bisa ditambahkan di masa depan. Ya, ngomong-ngomong soal masa depan, mungkin ini pertama kalinya ya di Indonesia juga pertama kalinya saya mengumumkan kalau TwinCat Machine Learning sudah rilis, ya sudah available. Ya, jadi
semua kemampuan ini sudah ada di depan mata, ya. Tinggal permasalahannya gimana caranya kita mengaplikasikan di dalam mesin kita, di dalam pabrik kita. Ya, dengan back off terus-terusan mempush teknologi ini dan mulai membawa teknologi ini untuk Anda semua. Oke, inilah keuntungan-keuntungannya. Dan salah satu benefit yang luar biasa lagi adalah TwinCat 3 ini bisa digunakan untuk semua performance level, ya, seperti yang tadi Pak Sigit bilang ada yang 10 sampai 90, dari yang kecil sampai yang besar, ya. Jadi kalau misalnya kecil namanya TwinCat, ya. Yang besar juga namanya TwinCat. Software-nya juga sama, satu software itu, ya. Ada beberapa orang yang mungkin berpikir, oh yang kecil namanya TwinMouse, yang gede namanya TwinCat. Bukan, Pak. Semuanya TwinCat, satu software saja untuk semuanya. Ya, jadi Bapak punya software yang udah di-download di yang besar, ya besok Bapak berasa ini kayaknya mesin saya yang ini versinya kecil aja lah. Dengan software yang sama bisa di-download juga di PLC yang lebih kecil, begitu ya. Jadi konsepnya lebih mudah. Oke, nah mari kita bergerak sedikit untuk ke I/O. Ya, Backoff punya banyak I/O. Ya, bentuk I/O kita bentuknya seperti ini, small modular, ya, bisa di slot in, dicabut dan ditarik, dipasang, sangat kecil, ya, 12 mm lebarnya, ya, lebih kecil daripada yang di layar Anda ini, ya, dan satu I/O ini bisa dimuatkan 16 channel, ya, jadi luar biasa, ringkas, ya, dan untuk jenis kita punya banyak jenis, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, 12 slide, tapi saya nggak bisa go through one by one, dan 12 ini pun sebenarnya sudah banyak yang saya potong, ya, karena saya ingin memberitahu aja banyak jenis-jenis I/O yang bisa kita tawarkan untuk Anda. Ya. Jadi, dengan menggunakan teknologi Backoff, dengan menggunakan sistem Backoff, mesin yang susah atau mesin yang gampang, sama-sama gampang kerjainnya. Ya, Bapak perlu digital input, digital output, silakan dicolok ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan kita punya banyak jenis-jenis I/O juga. Kita punya IP20 dan juga ada yang IP65, ya, dan ada yang bentuknya seperti ini zinc alloy, ini banyak digunakan untuk F&B, ya, hygienic design. Ya, kita punya banyak dan semuanya dikoneksi oleh Ethercat, yang mana adalah field bus tercepat di seluruh dunia sampai sekarang ini. Paling cepat dan paling canggih. Ya, kita tidak punya waktu untuk menjelaskan Ethercat secara mendetil. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, silahkan pergi ke GoToStage-nya Backoff Indonesia. Kita ada taruh satu video mengenai penjelasan Ethercat di sana. Ya, oke. Jadi Ethercat sangat gampang, ya, seperti Pak Sigit bilang, topologinya bebas. Teman-teman mau bikin satu project yang kecil, ya, jadi satu segmen di sini, atau satu project yang besar, ya, seperti ini semua. Dan kalau misalnya teman-teman mau colok drive-nya langsung, ya, di sini servonya, bisa nggak? Bisa. Nah, ini drive boleh nggak saya pisahkan ke Ethercat sendiri, Ethercat segment sendiri? Ya boleh. Nah, bagusnya gimana? Ya tergantung. Ya, jadi kita memberikan kebebasan ini kepada machine maker dan juga kepada teman-teman semua. Oke? Begitu aja untuk I/O, dan terakhir, komponen terakhir yang ingin saya jelaskan adalah motion, ya, drive. Ini semacam otot, ya, yang menggerakkan badan kita. Kita punya banyak jenis-jenis motor, servo, dari yang kecil berbentuk I/O card ini servo drive-nya, ya, sampai yang besar seperti ini. Ya. Selain rotary motor, kita juga punya terobosan-terobosan baru seperti XTS kita sebutnya. Ini terobosan baru yang sudah lumayan lama karena kita rilis ini tahun 2013-2014. Ya, ini konsepnya menggabungkan movement rotary dan linear. Ya, jadi bisa melakukan linear movement unlimited. Ya, kalau linear motor kan dari kiri ke kanan terus balik lagi ke kiri, gitu ya. Sedangkan XTS ini kita bisa lanjutkan, ya, movementnya. Nah, aplikasi-aplikasi XTS ada banyak, ya, bisa dimasukkan dalam mesin untuk sebagai semacam conveyor, smart conveyor, bisa dijadikan sebagai production line juga, ya, untuk move workpiece dari satu station ke station yang lainnya. Oke, dan baru saja tahun lalu kita mengumumkan Xplanar. Ya, ini adalah flying motion menggunakan magnetic levitation untuk
smart conveying ya di dalam production line dan juga di dalam mesin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin play satu video. Tolong dibantu teman-teman moderator. The Xplanar system is revolutionizing product transport in production plants and machines. Wir freuen uns, dass wir auf dieser Messe We are pleased that we are able to show the Xplanar system working in industrially suited applications at this trade show. Here we can demonstrate the freedom of two-dimensional movement. You can see how flexible the movers can travel and how they can give customers new degrees of freedom in this way. We can, for example, have an adhesive bead applied to a mover so that the customer would save considerable effort on their side. The customer systems can become simpler because Xplanar can now take over some of the tasks. The smooth, easy-to-clean surfaces represent a major benefit in the food and pharma industries. Several customers are already using the Xplanar. Within this short period of time, one customer even succeeded in completing an exhibit for a trade show. Ya, saya harap videonya menarik ya. Untuk informasi selanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat ke YouTube. Jadi back off secara perusahaan kita push terus teknologi-teknologi ini untuk benefit kita, produksi-produksi kita semua. Oke, demikian saja dari presentasi dari saya. Saya harap semuanya jelas. Kalau ada pertanyaan, tolong dimasukkan ke pertanyaannya ke dalam question box ya, nanti begitu ada waktu kita akan jawab. Kalau tidak ada waktu di webinar ini, maka kami akan email jawabannya ke email Anda. Ya, begitu saja dari saya. Kembali ke Rahman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak William atas presentasinya. Tapi Pak William, sebentar, kita ada pertanyaan dari audien nih Pak William tentang Profinet dan Ethernet. Itu perbedaannya apa? Saya sarankan kita mungkin lihat dulu demonstrasi dari Evan. Ya, nanti baru kita jawab. Kita pergi ke Q&A. Oke, siap. Baik, oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya dengan Bapak Evan, yaitu dengan IoT Solution dan Demo ya untuk sesi ini. Untuk Pak Evan, dipersilakan. Oke, baik. Presentasi saya sudah terlihat ya? Oke, baik. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan salah satu penggunaan IPC backhaul untuk kebutuhan IoT, terutama pada untuk MQTT. Sebelum saya mulai demo saya kali ini, saya ingin membuat demo yang bisa langsung berinteraksi dengan handphone dari smartphone dari Bapak Ibu semua. Jadi ini ada salah satu third party MQTT app, bisa tolong diinstal di smartphone Bapak Ibu masing-masing, dan nanti di demo supaya kita bisa langsung interaksi dengan alat demo yang sudah saya persiapkan. Silahkan di shoot dulu QR code-nya, atau juga bisa linknya bisa dilihat di chat. Baik. Oke, sebelum saya demo, saya mau menjelaskan sedikit mengenai MQTT. Apa itu MQTT? Di masa sekarang dengan yang sedang hits dengan industri 4.0, atau mungkin ada juga IIoT, Industrial Internet of Things, kebutuhan mesin-mesin atau sistem kontrol untuk terhubung, untuk konektivitas ready, data ready ke
berbagai tempat sangat diperlukan. Maka itu salah satu protokol yang dikenal adalah MQTT atau panjangannya Message Queuing Telemetry Transport. MQTT ini adalah salah satu protokol yang sering digunakan dalam industri karena keuntungannya adalah dia membutuhkan bandwidth yang kecil saja. Jadi dengan basisnya teks, dengan komunikasi machine to machine, dengan tidak perlu bandwidth yang besar-besar, apalagi nanti kalau sudah konektivitasnya banyak, misalnya di pabrik banyak mesinnya, butuh konektivitas yang banyak, maka jangan sampai bandwidth-nya tidak cukup. Maka dengan MQTT ditawarkan protokol dengan bandwidth yang kecil. Seperti itu. Lalu seperti apa sih MQTT? Jadi dengan MQTT ini kita bisa mengirimkan data-data dari mesin ke device-device lain. Kita dari mesin, kita mau ambil data, contohnya data efisiensi dari mesin ini. Kita ingin data ini kita ingin lihat di device kita, di smartphone, atau mungkin di komputer, atau mungkin di server di tempat lain. Nah, dengan MQTT, mesin ini atau robot ini hanya perlu mempublish data efisiensi itu disimpan dalam satu topik, contohnya saya sebut saja topik efisiensi. Nah, mesin ini akan terus mempublish topik itu ke sebuah broker, MQTT broker. Lalu bila device-device lain ingin mengetahui data dari robot ini, device tersebut bisa dengan subscribe aja data topik efisiensi itu dari MQTT broker, maka device-device ini bisa langsung melihat data yang dikirimkan dari robot ini. Jadi konsepnya seperti tinggal kirim dan juga terima. Seperti kalau YouTube subscribe, juga publish, konsepnya itu sama seperti itu. Lalu bagaimana pengaplikasian MQTT ini dalam industri? Nah, jadi robot atau misalnya mesin-mesin atau sistem kontrol yang ada di field, yang ada di lapangan, atau yang ada di pabrik, Bapak Ibu, biasanya mungkin dengan sistem konektivitas yang sederhana, yang mungkin masih paling mudahnya, biasa itu dihubungkan dulu ke SCADA. Mungkin dengan protokol DNP3 dengan IEC 60870, lalu dari SCADA ini dikirimkan ke MES atau Manufacturing Execution System. Jadi dari Manufacturing Execution System kasih tahu berapa banyak data, berapa banyak produksi yang harus dilakukan, bagaimana efisiensinya. Nah, ini dikomunikasikan melalui SCADA. Lalu dari MES ini baru dikirim lagi ke ERP atau Enterprise Resource Planning, contohnya seperti SAP atau mungkin ada program akuntansi dari perusahaan tersebut. Nah, ini dikomunikasikan dengan MES. Baru mungkin kalau misalnya perusahaan itu punya sistem cloud, baru dikirim ke cloud mereka. Nah, begitu panjangnya komunikasi tersebut harus dilakukan, belum lagi dengan integrasinya, protokolnya macam-macam. Jadi kadang-kadang bahkan dari SCADA, MES, MSKRP ini ada yang masih pakai kertas, ada orang yang khusus dibuat, di-hire untuk kirim, kasih tahu ke SCADA-nya, tolong input hari ini produksi segini. Harus itu baru orang yang masukin ke SCADA-nya baru kirim ke robot. Nah, begitu panjangnya sistem komunikasi ini, maka itu dengan IoT, salah satunya adalah MQTT, kita bisa men-skip komunikasi tersebut langsung ke bagian masing-masing. Jadi tadi sama, misalnya efisiensi robot ini kita kirim ke MQTT broker, lalu misalnya kalau dari bagian MES mau mengetahui efisiensi robot ini, tinggal subscribe ke MQTT broker, subscribe ke topik efisiensi robot ini, langsung data bisa diambil. Dan juga bahkan sampai ke cloud, misalnya komunikasi, kita menyediakan komunikasi ke AWS, Amazon Cloud, atau mungkin Azure. Nah, ini juga bisa melalui MQTT. Lalu bagaimana Beckhoff mengaplikasikan MQTT ini? Nah, mudah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, Beckhoff ini sistemnya IPC, atau mungkin tadi Pak Sigit sebut dengan soft PLC. Jadi semuanya itu tidak perlu hardware tambahan lagi, tidak perlu gateway untuk mengirimkan message tersebut ke broker.
hanya perlu menambahkan komponen TwinCat saja. Untuk MQTT ini adalah TF6701 IoT Communication. Seperti ini kita sebutnya biasa library atau function. Tinggal diinstal, masukkan saja ke dalam TwinCat-nya, TwinCat 3, lalu diintegrasikan dalam TwinCat 3, maka IPC kita bisa langsung berkomunikasi publish subscribe ke MQTT Message Broker. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kita demokan secara langsung sebuah demo kit, sebuah IPC akan saya kirimkan ke Message Broker, lalu data dari IPC ini bisa langsung dilihat di smartphone Bapak Ibu. Saya siapkan di sini. Oke. Di sini saya sekarang sudah terhubung ke handphone saya. Oke, di sini sekarang ada sebuah demo kit. Sekarang saya ada di sini. Ini demo kit saya. Saya sudah menghubungkan demo kit ini ke sebuah broker MQTT. Di sini saya menggunakan broker yang namanya broker hivemq.com dengan port 1883. Jadi mesin ini sekarang sudah saya konfigurasikan, saya kirim datanya, data dari IPC ini ke MQTT broker di sini. Jadi bila kita mau lihat datanya, saat yang bisa kita lakukan adalah kalau tadi sudah diinstal, karena ada muncul aplikasi ini IoT MQTT Panel, saya menggunakan third party MQTT Panel, tapi bisa pakai panel yang lainnya juga, pakai aplikasi third party yang lainnya juga bisa, ya sesuaikan aja. Contohnya saya pakai aplikasi ini. Oke, maka tinggal buka, lalu kita koneksikan, kita buat connection baru. Tapi biasanya kalau masih baru, koneksinya bisa ada di tengah sini sepertinya. Kalau udah ada, ditambah ini, klik tambah. Lalu connection name-nya ini bebas, nama contohnya backoff. Ini. Lalu yang perlu diisi adalah broker IP-nya, kita samakan dengan brokernya, dengan MQTT brokernya. Jadi saya pakai broker hivemq.com. Lalu port number-nya 1883 dengan network protocol TCP. Nah, jadi bisa dibuat juga seperti ini. Isi sama. Bila sudah, lalu klik di sini dashboard list. Lalu di sini kita tambahkan nama di dashboardnya, di 12. Saya pakai nama backoff. Lalu klik add. Seperti ini. Sudah? Bila sudah, tinggal dibuat. Saya sudah buat, jadi saya klik cancel, tapi kalau Bapak Ibu klik create. Setelah dibuat, nanti akan muncul seperti ini, backoff dengan koneksi ke broker hivemq.com. Bila sudah, kita koneksikan. Oh, bikin dulu panelnya. Klik di garis 3 ini, titik 3. Lalu klik share. Lalu pilih topiknya, tulis backoff.
lalu klik subscribe and wait yang bawah ini. Bila sudah, maka Bapak Ibu akan menerima panel yang sudah saya buat. Akan muncul seperti ini. Ini salah satu panel yang saya sudah buat untuk mengontrol lampu dari mesin yang telah saya siapkan. Jadi tadi, ada yang sudah coba-coba bahkan. Nah, jadi ini mesinnya. Oke. Nah, ini bisa langsung kontrol mesinnya. Jadi saya nyalakan, matikan, saya tunjukkan aja langsung di mesinnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba-coba nyalakan lampunya, matikan lampunya. Nah, ini sudah bisa. Jadi saya lihat ada yang udah koneksi. Nah, oke. Nah, begitu mudahnya koneksi menggunakan MQTT seperti ini. Ini ada yang nyalain, matiin barengan, jadinya nyala mati. Oke. Nah, jadi ini salah satu contoh sederhana pengaplikasian MQTT menggunakan IPC kami, yaitu IPC Backoff. Bagaimana implementasinya untuk hal yang lebih jauh lagi? Di contoh misalnya ini adalah saya simulasikan sebuah mesin untuk filling proses. Nah, bagaimana misalnya mesin ini kita mau diagnosa seberapa banyak produksinya, sini juga ada OI-nya, seberapa persen efisiensi dari mesin ini. Nah, semua ini bisa kita ambil datanya melalui MQTT. Sebagai contoh, saya sudah buat panel yang lebih lengkap. Ya, seperti ini. Nah, data-data ini bisa langsung dikirim, bisa langsung dilihat di device-device yang menerima, yang subscribe dengan data ini. Jadi bisa langsung diproses, kita bisa lihat, bagaimana efisiensi mesin saya, bagaimana energi konsumsi saya, bisa langsung diatur, dan mesin kita sekarang sudah data ready atau connectivity ready. Oke, sekian demonstrasi saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Rahman. Oke, terima kasih Bapak Evan atas demonya. Oke, Bapak-Bapak Ibu, tadi saya melihat ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Satu, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tentang Profinet dan Ethercat, apa perbedaannya. Nah, dari Pak Evan, boleh dong dijelasin perbedaan Profinet dan Ethercat. Ya. Jadi mungkin tadi disebutkan ada Profinet, ada Ethercat. Itu adalah beberapa protokol komunikasi field bus yang sekarang beredar di yang cukup terkenal, yang cukup dikenal, yaitu Profinet dan Ethercat. Ethercat itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah memang dibentuk, diciptakan, dikembangkan oleh Backoff sendiri. Lalu untuk Profinet ini dikembangkan oleh Siemens. Nah, ini protokol yang berbeda. Namun apa perbedaannya, mungkin kalau lebih secara teknikal, apa perbedaannya? Untuk Profinet ini menggunakan konsep TCP. Nah, jadi di TCP ini kita message ini dikirim dalam sebuah saya sebut sebagai sebuah tempat lah gitu, tempat yang sudah disediakan. Jadi mungkin seperti saya gambarkan seperti truk misalnya. Nah, truk besar, lalu datanya itu dimasukkan, datanya misalnya sebutnya sebuah paket gitu kan, dikirim masukkan ke dalam truk, lalu truknya itu pergi ke semua mesin, mencari address yang dikirimkan, kasih paketnya, terus balik lagi. Nah, terus kembali melakukan sama. Nah, namun apa bedanya dengan Ethercat? Nah, Ethercat ini
segambarannya adalah sebuah truk juga yang sama, tapi namun bisa diisi lebih banyak, diisi banyak paket, dan itu langsung jalan pergi ke masing-masing device, dan langsung dikirimkan paketnya, kasih ke device-nya, atau mungkin device-nya mau mengirimkan data lagi, kembalikan, dan langsung kembali lagi ke IPC. Jadi secara konsep pun, secara sistem, Ethercat ini lebih cepat, dan juga bandwidth-nya lebih hemat, dan lebih efisien juga. Mungkin itu perbedaan Ethercat dan Profinet. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Evan. Dari teman-teman audiens, kita akan memasuki sesi Q&A ya. Tadi sebenarnya sudah sesi Q&A juga. Hanya saja kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang hadir dalam acara ini untuk menanyakan ke kami apa aja yang belum diketahui. Pertanyaan bisa langsung diketik pada kolom question seperti info saya. Kami berikan waktu sekitar 30 detik ya untuk mengetik pertanyaan apa aja yang ingin disampaikan kepada kami, tim backup maupun tim. Kita ada pertanyaan dari Baik, teman-teman, kita ada pertanyaan. Kita bacakan dari pertanyaan random dari pertanyaan pertama. Apa perbedaan protokol MQTT dan HTTP dalam IoT? Sudah dicatat. Oke, baik. Untuk perbedaannya, yaitu HTTPS, pertanyaan bagus juga. HTTPS itu adalah salah satu protokol komunikasi juga ya berhubungan dengan IoT. Selain MQTT ada juga HTTPS. Apa perbedaannya antara MQTT dan HTTPS? Nah, MQTT ini basisnya adalah tadi publish dan subscribe dengan teks. Jadi satu message langsung dikirim, dipublish, lalu di-subscribe dengan device yang lain. Kalau dengan HTTPS ini bedanya adalah dari bentuknya, dari file yang dikirim. Jadi biasanya itu dikirim dalam bentuk JSON, atau mungkin kalau biasanya kalau misalnya Bapak Ibu udah sering main web server gitu ya, udah sering ke bagian back-end, lihat front-end dan back-end-nya, pasti mengerti tentang JSON, tentang REST API. Nah, itu adalah satu protokol yang bisa kita gunakan. Nah, Backoff juga bisa mensupport untuk komunikasi melalui HTTPS REST. Jadi menggunakan REST API. Salah satu contohnya, jadi kita bisa komunikasikan mesin kita dengan aplikasi Line, aplikasi chat Line. Nah, jadi kita koneksi ke API-nya Line, kita kirim datanya, lalu langsung kita bisa kirim chat. Jadi kita seakan-akan bisa chattingan sama mesin dari Backoff. Nah, mungkin di lain kesempatan bisa saya demokan untuk HTTPS REST untuk komunikasi dengan Line. Seperti itu, Pak Rahmat. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Pak Evan. Ini ada pertanyaan lagi tentang satu lagi nih pertanyaan dari kalian. Ini pertanyaannya tentang saya akan bacakan. Proyek apa yang paling sering dikerjakan oleh PT Performa Mahadaka Indonesia? Ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh teman-teman. Halo? Ya, halo Pak Rahman? Ya, ini Sigit di sini, Pak. Ya. Iya. Mengenai proyek yang paling sering dikerjakan oleh Performa adalah sampai hari ini adalah retrofit ya. Retrofit jadi mengubah kontrol sistem yang tadi sudah saya jelaskan.
Jadi dari konvensional menuju ke PLC. Itu baik SMI-nya atau seluruh kabinetnya ya. Jadi kita juga melayani langsung satu kabinet penuh. Jadi nggak cuma PLC-nya aja seperti itu. Itu yang paling sering digunakan so far. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Sigit ya. Untuk pertanyaan yang kita ada beberapa pertanyaan sih, tapi karena waktu yang terbatas, kita akan jawab lewat email ya. Dan teman-teman juga bisa kirim pertanyaan lagi, mungkin by email. Email kami, kelihatan ya, kelihatan itu. Oke, ya, ke teman-teman bisa kirim ke email kami pertanyaannya. Bisa kirim ke tim kami, sales@backup.co.id atau support@backup.co.id atau ke email pertanyaan seputar pengerjaan dari performa. Kemana Pak? Untuk jika ingin menghubungi performa lewat email seperti yang slide tadi ya, jadi bisa di-download untuk alamat-alamatnya di handout ya. Kalau teman-teman lihat itu kan ada handout yang bisa di-download. Di situ bisa langsung kirim email atau WhatsApp atau apapun itu yang ada di situ. Kalau untuk email bisa dikirim ke email saya valentinus@performahardika.com atau marketing@performahardika.com. Itu aja. Nanti bisa kalau misal nyatetnya susah bisa di-download di handout. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk tim dari Performa ya, dengan Pak Sigit dan timnya, lalu dari Pak William Tanuwijaya sebagai country manager dan Bapak Evan Adrian sebagai technical. Terima kasih juga untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang telah hadir melalui webinar kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di webinar kita selanjutnya.